Ada orang yang energinya negatif. Kita ini dekat dengan dia, bisa nggak merasakan energinya dia? Bisa. Cuman kita tidak berani aja mengatakan itu. Betul nggak? Karena menjaga perasaan orang lain. Belum bicara, belum apa, baru dari raut wajahnya saja, energinya itu sudah terbaca oleh kita. Ini bukan ilmu perdukunan, ini fisika. Ini bukan ilmu nujum, karena saya tidak mengajarkan itu. Ini fisika, ini fisika. Makanya orang yang semakin orang itu bersih, semakin bersih jiwanya, semakin bersih pikirannya, biasanya semakin peka. Nah, kepekaan itu bisa mendeteksi. Dan itu sebetulnya karunia yang sangat luar biasa dari semesta. Kalau saya menyebut semesta, yang dimaksud oleh saya adalah alam semesta dengan segala isinya, termasuk pengendali di belakangnya. Jadi kalau saya bilang semesta ya, kita janji ya, ini alam dengan segala isinya yang tanpa batas ini, dengan pengendali yang ada di belakangnya. Ya, karena semesta ini tidak mungkin, alam semesta ini tidak mungkin berjalan kalau tanpa ada pengendalinya. Ternyata tubuh kita pun tersusun oleh atom. Nah, atom itu sama dengan alam semesta. Atom itu ternyata materinya cuma sedikit. Ruang kosongnya lebih banyak. Atom yang membentuk tubuh kita, ruang kosongnya 99,99%. Jadi sebetulnya tubuh kita itu dibangun oleh energi. Cuman kita banyak yang tidak menyadari. Oke. Satu contoh sederhana. Satu contoh sederhana. Bapak Ibu suka berdoa? Suka berdoa? Suka. Kalau berdoa itu gimana? Meminta? Meminta. Kalau meminta, perhatikan saya, hati-hati nih, jangan sampai salah kaprah. Kalau kita meminta, ada kata-kata bijak, siapapun orang yang masih meminta, itu pertanda dia belum merasa diberi. Ulangi ya. Ketika seseorang meminta, berarti energi dia berada pada kondisi memiliki atau tidak memiliki? Tidak memiliki. Kalau saat dia meminta, kondisi dia itu berarti sedang merasa tidak memiliki. Kalau dia sedang merasa tidak memiliki, berarti dia sedang berada di frekuensi tidak memiliki, vibrasi tidak memiliki, energi tidak memiliki. Maka yang akan datang itu pasti yang serupa. Segala potensi yang membuat dia tidak memiliki. Makanya ada loncatan besar ketika berdoa. Berdoa itu sebetulnya melepaskan frekuensi. Berdoa itu melepaskan vibrasi. Berdoa itu melepaskan energi. Saya sudah membuktikannya seperti ini. Kalau tubuh saya mengalami ketidakseimbangan, lalu saya merasa sakit, saya tidak pernah berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Karena ketika saya mengatakan sembuhkan penyakit saya, berarti saya sedang merasa sakit. Berarti frekuensi saya sakit, vibrasi saya sakit, energi saya sakit. Berarti saya hanya akan menarik semua yang serupa dengan saya, yaitu potensi yang membuat saya tambah sakit. Harusnya lepaskan energi dari pikiran kita dan perasaan kita, yaitu frekuensi sehat. Jadi kuncinya satu. Ketika kita melepaskan frekuensi, ya, kita merasakan seakan-akan kita ini sudah sehat. Makanya orang yang sakit kemudian mengeluhkan penyakitnya ke banyak orang, tambah sakit. Karena like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Tapi kalau dia ya merasa sehat, bahkan ketika disebut oleh orang, ibu sakit, enggak kok, saya sehat. Itu dia sedang melepaskan frekuensi. Itu doa yang sebenarnya. Dan ternyata selama ini berdoa saja kita ini masih banyak yang keliru. Makanya kenapa doa kita tidak direspon oleh semesta? Karena yang kita lepaskan frekuensinya, vibrasinya yang negatif. Maka yang datang bukan yang positif, yang sama dengan frekuensi kita. Karena yang serupa menarik yang serupa. Ini hukum alam.
Ketika seseorang meminta rezeki, berarti dia sedang apa? Sedang berada pada kondisi tidak memiliki. Ketika dia pada frekuensi tidak memiliki, yang akan datang potensi yang membuat dia semakin tidak memiliki. Like attracts like. Makanya di Quran tuh jelas sekali, hebat ya Allah. Allah mengajarkan satu kata yang sangat indah. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambah. Jadi syukur itu apa sebetulnya? Syukur itu melepaskan frekuensi positif. Melepaskan vibrasi yang positif. Melepaskan energi yang positif. Jadi ketika kita sakit, jangan fokus pada sakit. Fokus pada sehat. Rasakan sehat yang pernah kita rasakan. Dan rasakan kita seakan-akan sudah kembali sehat. Makanya berterima kasih aja sama Allah. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang pernah Engkau berikan kepadaku. Terima kasih atas kesehatan yang akan datang kepadaku. Makanya syukur itu ada 3. Syukur terhadap yang sudah terjadi, syukur terhadap yang sedang terjadi, dan syukur terhadap yang belum terjadi. Nah ini yang jarang dilakukan. Bersyukur terhadap yang belum terjadi. Seakan-akan yang belum terjadi itu seakan-akan sudah terjadi. Jadi ulangi ya. Jadi berdoa itu sebetulnya melepaskan frekuensi. Frekuensi yang dilepaskan tergantung kita membentuknya. Kita membentuk seperti apa. Itu rahasianya. Jadi nanti kalau sakit, jangan fokus pada sakit. Fokus aja pada sehat. Pikirkan saya sudah sehat. Pikirkan dan rasakan saya sudah sehat. Bahkan saya sudah melakukan sesuatu dengan sehat saya. Walaupun faktanya masih sakit. Itu akan mengalami percepatan yang luar biasa. Nah, sebetulnya ini sudah saya bagikan di YouTube. Ada yang pernah mendengarkan Hidup Menakjubkan? Dari episode 1 sampai episode yang ke-10. Kalau yang sudah mendengarkan ini, ketika mendengarkan kajian hari ini, barangkali tidak asing lagi. Karena itu sudah saya bagikan. Cuman di sana sangat cepat saya bicara. Tetapi di sini saya coba lebih lambat, lebih detail, dan saya coba beri contoh-contohnya supaya aplikasinya lebih mudah. Ulangi. Kan di Quran dikatakan, ya, siapa yang bersyukur, aku akan tambah. Jadi kalau ingin ditambah oleh Allah, cukup bersyukur. Nah, cuman selama ini kita nggak ngerti bersyukur itu seperti apa sih? Ternyata bersyukur itu merasakan berkecukupan. Merasakan berkecukupan. Merasakan kalau kita sudah punya. Merasakan kita sudah ada. Dan ternyata perasaan ada akan memancarkan frekuensi ada. Lalu kita akan menarik semua yang akan membuat kita semakin berkelimpahan. Clear dulu sampai di sini. Oke. Jadi berdoa itu apa? Melepaskan energi. Berdoa itu apa? Melepaskan vibrasi. Berdoa itu apa? Melepaskan frekuensi. Energi yang dibangun oleh pikiran dan perasaan kita. Oke, sampai sini ngerti? Kan tadi sudah saya jelaskan, pikiran energi, perasaan juga energi. Berarti pikiran dan perasaan sekarang ini sedang siaran. Sedang siaran nih. Memancarkan frekuensi, memancarkan vibrasi. Nah, apa yang disiarkan itu yang akan datang. Kalau ini menyiarkan keterbatasan, yang akan datang pada kita keterbatasan. Kalau ini menyiarkan keterbatasan, keberlimpahan, yang akan datang adalah keberlimpahan. Makanya saya berulang kali mengatakan, kalau kita punya utang, jangan ada kata utang di pikiran kita. Ganti kata utang dengan berkelimpahan. Karena berkelimpahan berarti frekuensi kita berkelimpahan. Itu yang akan memancar dan kita akan menarik keberlimpahan. Sehingga utang lunas, saldo tabungan nambah. Banyak yang tidak percaya sama saya. Gimana caranya punya cicilan, tapi cicilan kebayar dan saldo bertambah. Banyak yang tidak percaya. Saya membuktikannya. Bagaimana caranya supaya cicilan lunas dan tidak merasa menyicil. Dan saat kita menyicil atau ada tagihan cicilan, jangan berpikiran negatif terhadap cicilan. Kalau kita punya cicilan mobil, anggap saja kita ini sedang
menjadi orang yang mengembangkan dunia otomotif. Dan kalau saya membayar cicilan, dunia otomotif akan maju. Saya tidak merasa dirampok dengan cicilan. Nah, perasaan dirampok itu sudah negatif. Makanya perasaan kita terhadap cicilan itu menentukan bisa bayar cicilan atau tidak. Ini agama, tetapi sudah saya up ke dalam dimensi spiritual. Karena apa? Kalau agama cuma ritus, cuma ibadah, dan kita tidak menyadarinya, dan diulang-ulang terus-menerus menjadi ritual, kalau tidak ada spiritnya, itu tidak akan membangun kesadaran. Makanya ritus itu penting, ritual itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah spirit yang ada pada ritual kita. Kalau tidak ada spiritnya, maaf ya, kita melaksanakan sholat sehari 17 rakaat, sekedar melaksanakan saja, mungkin kita hanya jadi robot. Kita tidak mendapatkan kesadaran apa-apa. Ini tidak saya jelaskan di sini ya. Kalau ingin dapat penjelasan lebih lanjut, nanti kita buka lagi judul baru. Ini kaitannya dengan bagaimana semesta melihat identitas diri kita. Sampai sini mengerti? Oke. Jadi kita sekarang harus belajar membalikan situasi. Ketika kita sakit, kita harus fokus pada sehat. Membalikan situasi. Jangan fokus pada keadaan. Keadaan sakit maksudnya. Kalau kita sekarang sedang mengalami ketiadaan, fokus kepada keberlimpahan. Karena kalau kita sedang fokus pada ketiadaan, yang akan datang semua potensi yang membuat kita semakin tidak ada. Kan ada orang, mohon maaf ya, utang itu bukan lunas, malah tambah gede. Kenapa? Karena dia berfokus pada ketiadaan, yang akan datang semua potensi yang membuat dia semakin tidak ada. Karena fokusnya tidak berfokus pada keberlimpahan. Apalagi ya, ketika ditanya, bagaimana kabarnya cicilan? Aduh, saya itu nggak bisa makan gara-gara bayar cicilan. Anak saya nggak sekolah gara-gara bayar cicilan. Awalnya masalahnya cuma cicilan, sudah merembet, tidak bisa makan, tidak bisa. Itu kan memberikan frekuensi yang negatif lagi. Betul nggak? Dan itu sering tidak dirasakan oleh kita. Nah, ini penting ya, penting. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi ketika sakit, jangan minta disembuhkan, tetapi berterima kasih atas kesembuhan. Beda. Saat kita minta disembuhkan, berarti kita saat itu sedang di frekuensi sakit. Tetapi ketika kita berterima kasih atas kesembuhan, walaupun saat itu sedang sakit, kita sudah naik frekuensinya di frekuensi sehat. Maka oleh karena itu yang akan datang, itu semua potensi yang membuat kita semakin cepat menjadi sehat. Ini rahasia. Sayang sekali ya, rahasia ini banyak yang tidak tahu. Padahal di hadis qudsi Allah berfirman berulang-ulang, aku bergantung sangkaan kamu. Aku bergantung sangkaan kamu. Sudah dibuat seperti itu, tapi banyak yang tidak menerjemahkan ini. Bahkan hanya diulang-ulang aja kepada orang lain yang tidak dipraktekkan. Dan saya menyampaikan ini karena saya sudah mempraktekannya. Ternyata hidup itu luar biasa. Nah, apa bedanya? Ketika kita sakit, kita minta disembuhkan. Berarti posisi kita sedang di frekuensi sakit. Apa yang terjadi? Tubuh kita semakin lemah. Kenapa? Karena ternyata pengendali semua sel dalam tubuh kita adalah otak. Ketika otak mengatakan saya sakit, maka semua sel-sel di tubuh kita merespon sakit yang disampaikan oleh otak. Dan semua sel di tubuh kita pun menjadi lemah. Tetapi ketika kita berterima kasih atas kesembuhan, walaupun faktanya masih sakit, apa yang terjadi? Seluruh sel dalam tubuh kita menguat, sehingga seluruh anggota tubuh kita pun menguat. Dan kita bersyukur seakan-akan sudah sembuh. Ayatnya sudah
sangat hafal semua ya. La in syakartum la azidannakum. Sudah hafal semua kan? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan begitu? Siapa yang merasa berkecukupan, melepaskan frekuensi positif, melepaskan vibrasi yang positif, melepaskan energi yang positif, pasti akan datang yang positif. La azidannakum. Tapi siapa yang melepaskan frekuensi yang negatif, vibrasi yang negatif, energi yang negatif, yang akan datang pasti yang negatif. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Clear dulu ya. Wah, ayat itu mah sudah banyak yang tahu dan hafal. Tapi sayang mempraktekannya kadang-kadang salah. Ya? Oke, baik. Bisa dilanjutkan? Oke, baik. Saya kasih tahu ya. Kita ini dibentuk oleh apa? Kita dibentuk oleh apa? Oleh energi. Maka kita harus bergerak sebagaimana energi bergerak. Karena kita dibentuk oleh energi, maka kita harus bergerak sebagaimana energi bergerak. Dan energi itu dinamis. Satu sifat energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi itu dapat diubah bentuknya. Contoh, ini cahaya memantul ke saya dari listrik. Sebetulnya kan di masjid ini yang ada cuma energi listrik. Bisa menjadi lampu, betul? Bisa menjadi suara. Kan ini energi. Ya toh? Bisa menjadi apa saja. Cuman yang jelas energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa diubah bentuknya. Jadi sebetulnya energi itu sudah tersedia. Persediaan energi di alam semesta ini tanpa batas. Kalau begitu saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu sekarang punya energi yang terbatas atau tanpa batas? Sebetulnya Bapak Ibu punya energi yang tanpa batas. Loh, kenapa jadi terbatas? Karena dibatasi oleh pikiran. Coba, minggu depan kita jalan-jalan ya. Ongkosnya satu orang 10 juta. Siapa yang mau ikut? Kelihatan karakternya. Karena kita sedang berpikir. Mikirkan saldo berapa. Betul nggak? Sedang berpikir. Karena Bapak Ibu sedang berpikir cara. Padahal kata Allah, kalau kamu sudah menginginkan, lepaskan. Cara itu urusanku. Ini yang tidak acungkan tangan. Karena apa? Karena sedang dibatasi oleh pikiran. Karena pikiran sedang membatasi. Minggu depan kita akan jalan-jalan. Satu orang ongkosnya 10 juta. Tadi ada yang acungkan tangan. Acungkan aja tangan. Daripada tidak. Dengan mengacungkan tangan berarti kita sudah positif. Maka kita akan menarik yang positif. Yang tidak acungkan tangan itu sudah negatif. Lalu ada kata 10 juta. Rewas. Betul nggak? 10 juta. Nanti ada embel-embelnya. Boro-boro 10 juta. Buat bensin juga nggak ada. Nah, tambah lagi negatif. Boro-boro 10 juta. Anak-anak juga belum kebayar iurannya, tambah negatif. Itu yang membuat kalian selalu berada di zona itu. Nggak keluar. Kenapa sih tidak mengatakan yes, pasti ada rezekinya? Kenapa tidak begitu? Ini ada yang mencengkram di sini. Ada yang membatasi di sini. Nah, semesta mengenali kalian berdasarkan energi kalian. Yang acungkan tangan tadi pasti pergi. Walaupun mungkin sekarang belum punya uangnya. Yang tidak acungkan tangan, mual indit kemana-mana. Jadi sekarang ini semesta sedang melihat Anda berdasarkan energi, frekuensi dan vibrasi yang Anda pancarkan. Saya sering ngasih contoh. Mana yang paling bagus? Baru bahagia ketika teman datang, atau bahagia aja dulu pasti teman datang?
Nah, yang kedua ya, bahagia aja dulu, pasti teman akan datang. Kenapa? Kalau sudah bahagia, pasti teman yang akan datang akan membawa kebahagiaan. Boleh-oleh, bawa berita bagus. Tapi kalau nunggu bahagia ketika teman datang, saat kita belum kedatangan teman, berarti kita bahagia atau tidak? Tidak. Nah, ketidakbahagiaan ini akan menarik ketidakbahagiaan. Dan teman ternyata betul-betul tidak datang. Dan kalaupun teman datang, paling juga pinjam uang. Paling juga cerita kesusahan. Karena apa? Dan selama ini kita mengira mereka yang datang kepada kita itu datang kebetulan. Tidak ada. Di semesta tidak ada potongan peristiwa. Semua satu kesatuan. Dan semua yang datang dalam kehidupan kita, kita sendiri yang telah menariknya. Ayo kita belajar jujur pada diri sendiri. Kenapa kehidupan saya hari ini seperti ini? Itu yang datang dari semesta. Kenapa semesta menghadirkan itu kepada saya? Berdasarkan energi, frekuensi, dan vibrasi. Karena semesta tidak mengenali Anda dari keyakinan Anda. Semesta tidak mengenali Anda dari siapa nama Anda. Tapi semesta mengenali Anda dari energi, vibrasi, dan frekuensi. Lalu kenapa ada agama? Sebetulnya agama itu alat untuk meng-up kesadaran kita, untuk menaikkan level energi kita. Harusnya orang beragama bukan makin turun level energinya, harusnya level energinya makin naik. Sehingga ketika orang sudah betul-betul beragama, hidupnya menakjubkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan percaya sama orang yang mengatakan bahwa bagian kita mah nanti di sana. Jangan percaya sama orang mengatakan begitu. Itu sudah menyalahi doa yang disampaikan oleh Allah. Doa yang disampaikan oleh Allah kan dua. Fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harusnya orang beragama sejahtera lahir dan batin. Nah, kenapa saya beragama tidak menaikkan level kesadaran? Karena ternyata semesta mengenali kita bukan apa agama kita, tapi semesta mengenali kita energi, frekuensi, vibrasi yang kita pancarkan pada semesta. Dan itu memang bisa dibangun oleh agama kalau belajar agamanya benar. Tapi kalau belajar agamanya malah justru menurunkan kesadaran, malah beragama jadi ruwet. Malah beragama jadi pikiran malah banyak negatifnya. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah mengajarkan agama berdasarkan reward and punishment. Saya tidak pernah mengajarkan agama yang banyak ancaman. Saya tidak pernah mengajarkan agama yang banyak ya, kalau ini nanti gini, kalau ini nanti gini. Saya tidak pernah begitu. Karena sudah jelas di hadis yang saya bacakan di minggu yang kemarin, Rasulullah bersabda, beliau diutus ke dunia ini bukan untuk merusak. La ta'anan wala la'anan, dan bukan untuk melaknat. Tahu melaknat? Melaknat itu menyampaikan kata-kata buruk pada orang lain yang kita benci. Hati-hati itu melaknat. Makanya doa Rasulullah indah sekali. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika orang lain memperlakukan buruk pada beliau, malah didoakan, ya Allah, tunjukkanlah dia, berikanlah hidayah pada dia. Dia melakukan itu semata-mata karena dia tidak tahu. Tidak ada laknat dari mulutnya. Jadi aneh saya melihat banyak orang yang mengaku umatnya Rasul, tapi yang keluar itu adalah hujatan, laknatan, bahkan mendoakan orang lain dengan doa yang buruk. Itu sudah laknat. Itu sudah pasti bukan umatnya Rasulullah. La ta'anan wala la'anan. Aku datang ke semesta ini untuk menjadi sumber rahmat, sumber cinta, sumber sukacita bagi semesta. Makanya bagaimana beliau tidak bisa mengubah manusia dalam 23 tahun. Bahkan orang yang membenci beliau pun berubah menjadi mencintai. Karena tidak ada cara untuk mengubah cinta, kebencian, kecuali dengan cinta. Beliau itu menyebarkan cinta ke seluruh semesta. Saya juga heran, kenapa sekarang ini kok agama banyak ancamannya?
Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Kebaikan sedikit surga. Padahal jelas di Quran dikatakan, ibadah yang diterima Allah itu adalah ibadah yang ikhlas. Dan ikhlas itu tidak ada kata-katanya. Dan orang yang mengatakan ikhlas, itu tanda tidak ikhlas. Merasa ikhlas, itu harus belajar keikhlasan. Ikhlas itu tidak ada kata-katanya. Makanya Quran surat Al-Ikhlas hebat, luar biasa. Disebut surat Al-Ikhlas, padahal di dalamnya nggak ada kata ikhlas. Kalau Al-Falaq ada kata falaknya. Disebut Quran surat Al-Falaq, kan ada falaknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ada falaknya. Quran surat An-Nas disebut nas, kan ada nasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi Quran surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada kata ikhlas di dalamnya, tapi disebut surat Al-Ikhlas. Yang gitu aja kadang-kadang gak mikir. Kenapa ya disebut surat Al-Ikhlas? Padahal gak ada kata ikhlasnya di dalamnya. Itu kan sebetulnya pelajaran bahwa ikhlas itu tidak bisa dikatakan. Merasa ikhlas saja itu tidak ikhlas. Kalau kita ibadah kepada Allah, berharap ini, berharap itu kan tanda tidak ikhlas. Harusnya ibadah ya karena cinta. Ibadah karena saya cinta kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Apapun yang engkau perintahkan, apapun yang terjadi, aku yakin di balik semua yang terjadi ada pesan cinta yang hendak aku sampaikan kepadaku. Karena apa? Kadang-kadang kita ini menjadi sadar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Malah justru kita menjadi sangat tidak sadar saat kita diberikan yang kita inginkan terus menerus. Betul apa tidak? Hadirin, banyak orang yang masuk kelas spiritual seperti ini justru karena apa? Karena sudah mengalami kebuntuan dalam kehidupan. Mendapatkan yang tidak diinginkan terus menerus. Bukankah yang tidak diinginkan yang mengantarkan kita ke sini? Dan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak kita ingin.